Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali lagi. Kali ini kita akan gali lebih dalam jawaban-jawaban praktis untuk pertanyaan yang paling sering muncul dari para petani dan juga penghobi kebun. Dari soal tanah sampai soal kimia, semuanya akan kita kupas tuntas di sini. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia nih, pertanyaan sejuta umat, ya kan? Nggak peduli Anda bertani di lahan berhektar-hektar atau cuma punya beberapa pot di balkon, pertanyaan ini pasti selalu ada di benak kita. Dan di sini kita akan cari solusinya bersama-sama. Oke, yang bikin pembahasan kita kali ini spesial banget adalah kita ini nggak cuma ngomongin teori loh. Semua jawaban yang akan kita bahas disaringkan langsung dari sesi tanya-jawab dengan seorang penyuluh pertanian. Jadi ini benar-benar jawaban untuk masalah nyata di lapangan. Kebijaksanaan praktis yang sudah teruji. Kita mulai dari mana? Tentu saja dari yang paling dasar. Pondasinya yaitu tanah. Jadi sebelum kita mikirin pupuk kimia atau pestisida yang canggih, yuk kita lihat dulu gimana caranya membangun tanah yang sehat dari awal dengan cara-cara yang alami. Coba tebak, salah satu sumber nutrisi terbaik buat tanaman Anda, mungkin aja itu adalah sesuatu yang Anda buang ke tempat sampah setiap pagi. Yup, cangkang telur. Mulai sekarang, jangan dibuang lagi ya. Ini adalah harta karun gratis yang luar biasa banget. Terus, emangnya apa sih istimewanya cangkang telur ini? Ternyata, dari eksperimen sederhana aja udah kelihatan. Kalau cangkang telur direndam selama 24 jam, nutrisinya bakal larut ke dalam air. Air rendaman itu isinya kalsium karbonat yang mirip banget sama kapur pertanian, plus ada kalium, fosfor, sama magnesium. Wah, paket lengkap nutrisi penting buat tanaman. Nah, ini dia nih bagian yang paling pentingnya. Kalsium dari cangkang telur ini, kalau kita campurkan ke kompos, fungsinya itu sebagai penstabil pH. Kenapa ini penting banget? Soalnya mikroorganisme baik yang bikin tanah subur itu baru bisa kerja maksimal kalau kondisi pH-nya stabil. Jadi kita sebetulnya lagi menciptakan ekosistem mini yang super sehat di dalam kompos kita. Sekarang, kita coba bedah dua suplemen tanah yang lagi ngetren, biochar dan asam humat. Dua-duanya bagus, tapi cara kerjanya beda. Anggap aja biochar atau arang itu ibarat kerangka rumahnya. Dia benerin struktur tanah, bikin lebih gembur. Nah, kalau asam humat, ini ibaratnya rumah yang udah jadi, udah lengkap sama perabotannya, siap pakai. Prosesnya lebih lanjut, jadi manfaatnya untuk menyediakan nutrisi buat tanaman jauh lebih tinggi. Oke, siap? Sekarang kita beralih ke topik yang agak tricky, penggunaan bahan kimia. Kadang-kadang emang kita butuh, tapi kuncinya adalah gunakan dengan bijak dan dengan pemahaman penuh. Dengerin deh kalimat ini. Ini kutipan langsung dari ahlinya yang menggambarkan kekuatan sebuah insektisida. Wow, dalam banget kan? Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai pengingat seberapa kuat senjata yang kita pegang. Jadi, apa sih furadan ini? Bahan aktifnya itu karbofuran, insektisida dengan spektrum luas. Artinya apa? Artinya dia nggak pandang bulu, ibaratnya sapu jagat. Hama mati, tapi cacing, semut, dan jutaan makhluk kecil baik di dalam tanah yang bikin subur ikut mati juga. Makanya penggunaannya harus jadi pilihan terakhir, bukan yang pertama. Nah, ini nih kesalahan fatal yang sering banget kejadian di lapangan. Mencampur herbisida, si pembasmi gulma, dengan insektisida, si pembasmi hama, terus disemprotin ke tanaman utama kita. Itu ide yang buruk banget. Kenapa? Karena formulasi kimianya bisa berubah total, dan malah jadi racun buat tanaman kesayangan Anda. Jadi selalu tanya dulu, target saya apa? Kalau targetnya tanaman utama, jangan pernah campur keduanya. Punya pupuk bagus? Keren. Punya pestisida ampuh? Oke. Tapi kalau cara pakainya salah, ya sama aja bohong. Malah bisa jadi bencana. Di bagian ini, kita fokus ke gimana caranya supaya semua usaha kita nggak sia-sia. Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Anda beli sebotol pupuk organik cair atau POC. Pertanyaannya, bisa nggak sih langsung aja dikocorin ke tanaman? Nggak usah repot-repot dicampur air? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Coba deh, bayangin sejenak. Anda punya sirup jeruk yang kental banget. Terus Anda minum langsung. Glek gitu aja tanpa ditambah air. Gimana rasanya? Pasti serat, panas di tenggorokan, nggak enak banget kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah yang dirasain sama tanaman kita. Analogi sirup tadi itu nyambung banget sama konsep ilmiah yang namanya electrical conductivity, atau biasa disingkat EC. Gampangnya, ini adalah cara kita ngukur seberapa pekat larutan nutrisi. Kalau pupuknya terlalu pekat, artinya isinya ketinggian, itu bisa membakar atau menggosongkan akar tanaman yang halus dan akhirnya mati. Makanya, pengenceran itu hukumnya wajib. Lalu gimana soal jadwal?
Kalau Anda mau semprot pestisida dan juga pupuk daun, tolong jangan dilakukan barengan di hari yang sama. Kasih jeda. Aturan gampangnya gini, tunggu minimal 4-7 hari setelah semprot pestisida, baru deh semprot pupuknya. Tujuannya biar nggak ada reaksi kimia yang aneh-aneh di permukaan daun. Oke, dari semua obrolan kita tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa aja sih poin-poin paling penting yang harus Anda ingat dan bisa langsung dipraktekkan? Intinya, ada 3 pilar utama. 1. Bangun dulu kesuburan tanah dari dalam, dari dasarnya, pakai yang alami-alami. 2. Kalau memang terpaksa pakai bahan kimia, pelajari dulu, pahami resikonya, dan gunakan seperlunya saja. Dan yang ketiga, yang sering banget dilupakan, teknik itu adalah kunci. Cara mengencerkan, cara menjadwalkan, itu sama pentingnya dengan produk yang Anda pakai. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah dengar semua ini, kira-kira mana nih yang bakal Anda coba duluan di kebun? Nggak perlu semuanya sekaligus kok. Coba aja satu hal kecil dulu. Mungkin besok mulai ngumpulin cangkang telur, atau ngecek lagi takaran pupuk cair Anda. Langkah kecil itulah yang jadi awal dari kebun yang lebih subur dan produktif. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menyimak.